menulari pasien juga. Amin, 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 amin. Dan sesibuk-sibuknya dokter hari ini sudah hadir. Kesibukan apa tadi pagi yang dilakukan di puskesmas ya? Ya, tadi di puskesmas saya kebetulan pasif di pelayanan. Di sana juga ada pelayanan vaksin juga, vaksin 1, vaksin 2, dan booster juga sudah mulai. Setelah itu saya setengah pelayanan langsung lari ke kantor kecamatan karena masih ada rapat musrenbang itu Mbak Dida. Nah, mudah-mudahan nanti rapat musrenbangnya pembangunannya benar-benar yang bisa sesuai dengan keinginan dari masyarakat ya. Karena jadi didatangkan juga ada LSM, ada tokoh masyarakatnya. Ya mudah-mudahan nanti keputusannya itu benar-benar yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat Pemalang. Iya, masyarakatnya memang sekali lagi banyak kebutuhannya, terutama kebutuhan tentang kesehatan ya. Karena ini kita kan masih, ini suka bingung kemarin-kemarin pada nanya, ini kalau sekarang ini lagi corona lagi, jangan-jangan lebaran nggak boleh pulang lagi gitu katanya. Oh iya, sedih sekali ya, udah berapa tahun nih? Iya, hampir 3 tahun berarti ya. Yang ketiga. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang kesehatan itu memang penting. Walaupun bukan yang terpenting dalam hidup kita, tetapi kalau kita sehat, insya Allah segala aktivitas apapun akan bisa kita lakukan dengan baik pastinya. Kalau kita lagi sakit dikit aja kita udah ngersuloh. Sariawan sih aja udah ngersuloh. Makan nggak enak jadinya. Walaupun makanannya enak ya Bu Dokter ya. Betul. Ini kita akan berbicara tentang PKBI. Di rumah masih bingung juga apa itu PKBI begitu barangkali ya. Dan nanti silahkan Anda yang ingin berinteraksi bersama kami atau pengen nanya-nanya silahkan bisa di call online 02843215111. Sudah atau akan disediakan Doorpress atau Software. Ada berapa buah ini, Bu Dokter? Pak Rezak. Ada 4 ya? Iya, ada 4. Ada 4 ya hadiahnya ya. Udah disimpan dibungkus gede banget soalnya ya. Oh, sudah siap. Nanti kalau mampir bak karung. Iya, itu tadi tentang PKBI. Apa sih itu PKBI Bu Dokter? Yang di rumah pengen tahu nih. Sebelumnya saya mengenalkan diri juga, karena status saya itu kan ASN di Puskesmas Kebun Dalem dan ada sedikit diperbantukan di PKBI gitu. Nah, makanya saya dijadikan menemani Mbak Rida di sini berbicara tentang PKBI. Saya dari PKBI bersama Mas Rezak. Mas Rezak sebagai apa Mas Rezak? Baik, saya di sini sebagai konten kreator PKBI cabang Pemalang. Konten kreator gitu, agar masyarakat melek IT ya. Ini kita sebagai media promosi aja untuk mengenalkan tentang PKBI. PKBI, salah satu media promosi hari ini dalam promosi ya. Iya, apa itu PKBI, Bu Dokter? Kalau PKBI sendiri adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ini adalah bagian dari LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mempelopori gerakannya khususnya di keluarga berencana Indonesia. Jadi keluarga yang benar-benar punya perencanaan untuk generasinya ke depan. Sehingga karena ini adalah perencanaan generasi, pasti berawalnya dari masalah reproduksi. Nah, itu yang akan dilaksanakan di PKBI. Oh gitu, keluarga berencana. Jadi segala sesuatu itu memang harus direncanakan. Harus ada perencanaan. Utamanya dengan keluarga ya. Mungkin dari nantinya menikah usia berapa mungkin ya. Iya, kemudian kesehatan reproduksinya gimana. Pada saat menikah itu tidak hanya, wah saya mau menikah gitu, tapi tidak memikirkan kamu tuh kalau udah menikah itu pasti akan melanjutkan generasi kan, generasi selanjutnya lah. Generasinya itu kan juga harus dipikirkan kesehatannya, kemudian kedepannya itu akan dibuat seperti apa, itu di PKBI yang harus disentuh. Jadi sebetulnya ini yang melatar belakangi adanya cetusan itu tadi PKBI itu apa Bu? Nah itu dilatar belakangi dari keprihatinan para orang-orang yang berada di sekitar PKBI, itu sekelompok tokoh masyarakat. Iya. Dan ahli kesehatan yang melihat masalah kependudukan. Jadi pada saat itu kan jumlah penduduk Indonesia itu tinggi sekali, hampir tidak ada pengereman dalam hal laju pertumbuhannya. Sehingga generasi-generasi itu tidak tahu apakah benar-benar generasi yang diharapkan atau generasi yang asal lahir gitu. Melihat hal tersebut ada keprihatinan, maka dibentuklah suatu pendirian gerakan yang bagaimana caranya biar bisa laju pertumbuhannya dikendalikan
dan benar-benar generasinya yang lahir itu generasi yang sehat, yang benar-benar nanti bisa membangun untuk Indonesia sendiri. Jadi tidak hanya sekedar melahirkan Lahir ya. ya. Iya, soalnya sekarang ini, bukan sekarang sih, dulu-dulu, sekarang juga masih ada sih, ada yang bilang bahwa anak itu bawa rezeki sendiri-sendiri. Iya, betul. Semakin banyak anak semakin banyak rezeki. Padahal rezeki juga dicari orang tuanya dulu ya. Gitu. Iya, jadi barangkali memang seperti itu, betul-betul harus ada sebuah perencanaan untuk katakanlah mendirikan sebuah rumah tangga. Yang di rumah nanti yang ingin bertanya silakan bisa dihubungi di 0284321511. Ini tadi tentang yang melatar belakangnya adanya PKBI. Iya, Pengen tahu dong? Ada tambahan dulu. Itu pada saat dulu karena laju pertumbuhannya tinggi, Iya. kesehatan reproduksinya itu kurang diperhatikan sehingga angka kematian ibunya juga tinggi. Nah, itu. Resiko kalau tinggi melihat, ya. melihat angka kematian ibu tinggi, ibunya meninggal, bayinya hidup, kemudian yang akan Ngomong siapa? Gitu. Iya, Padahal benar. generasi itu kan paling dekat dengan ibu ya. Bahkan ada yang mengatakan sekolah pertama itu kan dari keluarga. Nah, paling dekat itu kan ibu. Kalau ibunya nggak ada itu kan sayang sekali nih generasinya ini. ASI juga Betul, ya. itu asinya juga nggak dapat, kasih sayangnya kurang gitu. Belum ada yang pengen nanya nih kayaknya. Ayo deh, laris banget. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari mana? Siapa ibu? Ibu Rusti di mana? Oh, di Mulyoharjo. Ini pagi-pagi udah masak? Udah. Masak dulu ya, ini mau ketemu sama Bu Dokter Novi ya. Tapi kita lagi bicara tentang PKBI loh, jangan tanya tentang penyakit apa gitu ya. Nggak bawa peralatan soalnya di sini. Apa Bu Rusti mau ditanyakan? Oh, yang dimaksud keluarga berencana itu apa? Baik, terima kasih Ibu Rusti. Pertanyaannya sih sangat mudah, tapi barangkali jawabannya yang panjang gitu ya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, yuk. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Ibu Muslihah. Oke. Mau nanya apa Ibu? Bu Kader ya? Selamat pagi, Mus. Bu Kader apa Bu siapa nih? Bu Carek kamu Bu? Dalam. Iya, saya suka nolong kok. Pertanyaannya apa ini Bu? Apa? Oh gitu, kok cari kebobolan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laris ternyata sudah pada kangen dengan Ibu Dokter Novi. Ada lagi mau nanya ya? Silakan di 0283211511 dijawab dulu. Ini ada Bu Rusti dan Ibu Muslihah. Yang dimaksud dengan keluarga berencana itu apa? Kemudian ini jarak antara anak yang pertama dengan dua ideal. Belum dijawab, ada yang mau nanya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa di mana? Ibu Endang di mana Ibu? Didorong, bukan didorong ya? Sugiwaras ya ini ya? Iya, ini Dorang Sugiwaras. Terima kasih. Waduh, iya nih, belum dong. Saya juga belum begitu dong tentang PKBI. Jadi bagus sekali tadi apa sih kegiatannya gitu ya. Ditahan dulu ya yang mau nanya. Dijawab dulu sama Dokter Novi. Itu tadi KB itu apa, kemudian jarak lahiran 1 dan 2 berapa tahun. Kemudian PKBI itu apa tadi kegiatannya. Monggo, silakan. Ya, saya akan menjawab yang dari Bu Rusti dari Mulyoharjo ya tentang keluarga berencana. Keluarga berencana itu keluarga yang sudah direncanakan untuk persalinannya. Jadi
kita itu nanti mau mempunyai anak berapa, terus kemudian jaraknya. Sekaligus menjawab dengan Bu Musliha aja ya, karena pertanyaannya hampir nyambung nih ya. Keluarga berencana ini kan ada semboyan 2 anak lebih baik bacanya itu atau 2 anak lebih baik. Jadi kita kalau dulu kayaknya 2 anak cukup gitu ya Bu ya? Ya, kalau dulu kan 2 anak cukup, sekarang 2 anak lebih baik. Atau ada yang membacanya diplastikkan 2 anak lebih baik. Jadi kalau anaknya lebih dari 2 itu juga baik juga gitu ya. Nah, yang diinginkan dari pemerintah itu adalah setiap keluarga itu mempunyai 2 anak saja. Iya. Ya, itu yang dengan harapan 2 anak ini keluarga lebih bisa konsentrasi dalam membimbing anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, mencukupi kebutuhan anak-anaknya gitu ya. Kemudian untuk jaraknya antara jarak yang pertama dengan kedua idealnya berapa, itu pemerintah juga bisa memberikan batasan antara 2 sampai 5 tahun. Dalam artian kalau 2 tahun itu kan ASINya sudah selesai. Iya. Kemudian ibunya itu bisa siap Kata hamil ada yang ngepeng sampai 5 itu tahun dia. Itu juga ibunya berarti kan tidak memberikan batasan kapan anak itu harus sudah selesai empengnya, kapan anak itu kalau misalnya empengnya dibiarkan itu anaknya menjadi kurang mandiri ya, karena harus selalu bergantung sama ibunya. Itu kan juga penataan dalam berumah tangga itu. Makanya ada Ibu sukanya malas gitu katanya. Gitu, suka nggak tega gitu ya. Padahal itu ternyata juga nggak bagus kan. Mereka tidak mendidik kemandirian dari awal gitu kan. Jadi cukup 2 tahun saja ya Bu ya? 2 sampai 5 tahun perencanaannya yang idealnya. Untuk ASINya? Untuk ASINya 2 tahun aja. Jadi kalau toh masih keluar ASI itu produktivitasnya menurun atau zatnya yang sama aja sih, masih zat gizinya masih ada kan. Tapi kan kita harus mendidiknya ke kemandirian anaknya gitu. Jadi kalau misalnya ibunya itu ternyata masih tetap mengeluarkan ASI ini masih bisa ditampung, bisa didonorkan gitu. Jadi produk ASINya juga masih bagus. Oh gitu. Ini untuk jawaban sama Bu Rusti dan Ibu Muslihah ya, yang di Meliharjo sama Bu Jobata. Tapi untuk yang Bu Endang kita tahan dulu ya, karena ini diskusi kita itu nanti akan ketemu dengan kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di PKBI, biar penasaran dulu ya. Ya Bu Endang, ditunggu saja ya. Itu tadi kan tentang yang melatar belakangnya adanya PKBI. Jadi ada sebuah permasalahan yang memang diharuskan adanya PKBI. Mau tahu dong ini sejarahnya tuh bagaimana, terutama di Pemalang ini Bu Dokter. Bagaimana Mas Reza mungkin bisa membantu saya? Gimana Mas Rasa? Baik, ini masih panjang perjalanannya ya. Oke. Tapi ini saya cuman mengulik lagi sejarah singkat PKBI-nya yang secara umum aja dulu. Nanti untuk yang Pemalangnya nanti biar Bu Dokter yang jelaskan. Jadi PKBI itu diawali dengan diskusinya dengan Mr. Dorothy Bras ya, anggota Field IPPF itu, yang disusul oleh kunjungan Dr. Abraham Stone dan Margaret Sanger. Itu perwakilan dari Research Institute New York gitu. Maka Dr. Soeharto ketika itu sebagai dokter pribadi Presiden Soekarno mulai memikirkan beberapa kemungkinan untuk mendirikan sebuah organisasi keluarga berencana. Nah, pada akhirnya pada tanggal 23 Desember 1957 PKBI resmi berdiri. Lama banget ya. Iya. Jadi kepekaan dan kepedulian PKBI terhadap masalah kesehatan perempuan pada gilirannya menyadarkan masyarakat untuk menempatkan KB dalam perspektif yang lebih luas, yaitu kesehatan reproduksi. Nah, kerja keras yang terus-menerus membuahkan pengakuan dunia terhadap ekstensi PKBI. Nah, pada tahun 1969 PKPI mencatat sejarah baru sebagai anggota penuh IPPF, yaitu International Planned Parenthood Federation, sebagai lembaga federasi internasional yang beranggotakan 184 negara yang memperjuangkan pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat di seluruh dunia. Begitu. Kalau di Pemalang sendiri kapan itu? Kalau di Pemalang sendiri berdirinya PKBI itu 15 tahun setelah PKBI pusat itu berdiri ya. Kalau PKBI pusat tadi kan 29 Desember. 29 Desember 1957. Kalau 15 tahun kemudiannya itu 29 Desember 1972. Waktu itu kantornya masih ada BKKBN. Ya, sekarang sudah berganti nama menjadi kantor apa ya? KBPP ya? Iya, yang di depan bensin itu ya. Nah, itu di Pemalang ada perkumpulan PKBI Pemalang tahun 72. Setelah itu yang ditangani adalah tentang kesehatan reproduksi. Ternyata
butuh suatu seperti klinik ya, pelayanan kesehatannya itu harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Makanya harus didirikan yang namanya klinik As-Sakinah. Itu klinik As-Sakinah adalah klinik miliknya PKBI yang berdirinya di tanggal berapa itu ya, 28 Mei ya, 28 Mei 1997. Kita menggandeng dokter umum, dokter swasta, klinik swasta, kader posyandu termasuknya, kemudian ada SKD, ada PLKB, semua itu saling mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PKBI. Bermitra ya. Iya. Jadi Tapi begitu. kira-kira teman-teman atau pendengar ini pada tahu nggak sih PKBI itu di mana ya Mbak Ida? Iya, PKBI ada di mana? Terus tadi atau klinik apa? As-Sakinah. As-Sakinah ya. Iya, juga di mana? Terus kliniknya ini melayani untuk semua orang atau hanya tentang KB saja atau bagaimana ini Bu? Ya, mungkin tempatnya PKBI di mana Mas Razak yang lebih tahu. Baik, melanjutkan sejarah yang tadi, yang PKBI dari pusat sampai pada akhirnya ada cabang di Pemalang, yaitu pada tanggal 26 Mei 1997. Itu diresmikan klinik yang bernama As-Sakinah, itu PKBI cabang Pemalang ya. Nah, tempatnya ada di Jalan Gatot Subroto sebelah barat PDAM Pemalang. Nah, itu ya. Masuk. Tapi Jalan masuk ya. jalan masuk. Tapi jangan sampai ketuker antara PDAM dengan Berarti sebelah baratnya PDAM. Iya. Kantornya Pojok sama berarti. warna biru itu. Iya. Jadi kalau misalnya masuk ke sana belum sampai ke PKBI, baru sampai PDAM orang sudah berhenti ya. Iya. Gitu ya. Saya sendiri baru tahu ini Bu, di sana ada klinik. Nah, Ada klinik. di klinik tersebut pelayanannya apa saja nih? Pelayanan yang awalnya itu adalah pelayanan yang mengarah ke kesehatan reproduksi, yaitu tentang pelayanan kontrasepsi, kemudian konsultasi KB, Ya. ada juga layanan konsultasi psikologinya. Oh gitu. Psikologinya ini kan berkaitan dengan pelayanan reproduksi. Banyak Iya. kan sekarang kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan gitu kan, itu kan bagian dari pelayanan yang di PKBI. Anak muda sudah hamil, ternyata kehamilan tidak diinginkan, dia perlu ada pembimbingan psikolog. Nah, Iya. di sana Jangan ada sampai terjadi pelayanan aborsi itu. ya. Iya betul. Kemudian sekarang juga ada pelayanan IVA di PKBI juga bisa dilaksanakan. Dulu waktu ada Pak Pacar almarhum, itu ada pelayanan MOB. Jadi kalau MOB itu metode kontrasepsi wanita. Jadi tidak hanya di rumah sakit, tapi di PKBI juga dilayani gitu. Kebetulan pas Pak Dr. Pacar almarhum Sedo itu juga pas masa pandemi, jadi pelayanan pas itu juga pas berhenti, dan sekarang sudah mau mulai lagi. ya. Kebetulan ada dokter pengganti yang mau nanti melaksanakan MOB di PKBI. Iya, kan pertanyaannya gini, kalau misalnya kan ke klinik Sakinah tersebut, kita konsultasi kita kali ya Bu, yang di rumah juga mungkin pengen nanya, kalau kita konsultasi bayar apa enggak sih gitu? Bayar nggak Mas Rasek ya? Bayar enggak ya? Saat ini masih dikaji ternyata. Ya, kalau yang umum berbayar Mbak Rida gitu. Tapi nanti untuk orang-orang yang punya kartu BPJS akan dibantu. Melayani BPJS juga ya? Tapi ada petugas yang membantu, Oh, gitu. petugas yang membantu biar bisa digratiskan. Oke, jadi seperti itu. Jadi buat yang ada di rumah, kalau kan misalnya memang belum tahu, ini tadi baru tahu kali ya, saya juga baru tahu ternyata klinik As-Sakinah itu ada di sebelahnya PDAM. Ya. Ada tulisannya kan di situ ya? Ada besar ya. Iya, Besar ada ya. tulisannya. Oke, perlu dipromosikan juga itu harusnya. Tadi kita udah tahu banget sejarah kenapa ada PKBI, terutama juga di Pemalang. Tadi secara internasional sudah diakui lah Pemalang. Pastilah yang namanya nih PKBI punya satu visi dan misi, terutama untuk melayani masyarakat gitu kan. Kita lebih ke pro ke masyarakat. Kira-kira apa sih visi misinya? Untuk visinya PKBI itu adalah terwujudnya keluarga dan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab dan inklusif. Jadi artinya terbentuk keluarga yang benar-benar bertanggung jawab dan berkesinambungan dan komprehensif dalam menangani kesehatan reproduksi tersebut. Tuh, kemudian misinya itu ada banyak nih, ada memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang bertanggung jawab, ada membangun remaja yang inklusif,
ada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, Mhm. kemudian ada mempengaruhi dan menguatkan para pengambil kebijakan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HKSR, Apa itu? hak kesehatan seksual reproduksi. Gitu ya. Gitu, dan mengembangkan organisasi yang profesional. Jadi PKBI ini harus lebih berkembang nanti Mas Reza ya. Baik. Iya. Mas Reza ini masih muda banget nih sebenarnya Oh. nih gitu. Nanti dia yang akan punya PR untuk mengembangkan PKBI. Ya kan ada konten kreatornya itu kan lebih Iya, gampang betul. lagi. Sekarang kan orang kan main medsos kan ya. Jadi setiap orang itu hampir punya medsos lah katakanlah. Jadi kita masuk di situ sehingga anak-anak milenial, anak-anak milenial, ya, anak-anak muda yang nantinya mungkin ingin berumah tangga katakanlah sudah nggak canggung lagi ketika harus ke klinik PKBI ya, klinik As-Sakinah ini untuk mungkin konsultasi. Bu, kalau saya misalkan usia baru segini tapi pengen nikah muda gitu kan, ada kan yang misalkan saya ini baru usia 19 Bu, tapi saya sudah punya penghasilan katakan begitu, sudah punya kemampuan untuk nantinya menafkahi sebuah keluarga. Bagaimana kalau saya akan menikah? Mungkin kalau ada seperti itu bagaimana ini Bu? Nah itu dilayani untuk konseling maksudnya ya. Itu kan Konseling ya. mungkin kalau menikah di usia muda 19 tahun, kalau 19 tahun di KUA udah diakui ya? Sudah. Atau kalau Iya. batasannya 20 Iya, tahun Pak. ya sekarang sih? 19 tahun untuk perempuan. Oh, 19 tahun untuk perempuan. Nah, itu nanti ditanyakan kita korek-korek apakah memang sudah siap dengan masa reproduksinya, sudah siap punya anak. Karena biasanya kalau masih muda kan masih pengen main ke sana sini Benar. gitu Anaknya kan. ngikut ya, iya, nggak boleh ya. Oke, ada yang nanya lagi nih Dennis kayaknya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Putus ya? Halo. Waduh. Putus ya. Iya, putus. Itu Oke. tadi yang kita uraikan tadi sudah menjawab pertanyaannya Bu Endang yang di Jalan Dorang. Iya ya, ya tadi saya- kegiatannya ya. Iya. Oke, jadi visi misinya sudah tahu. Nah, yuk, halo selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Ibu? Ibu Budi, Bapak kemana? Bapak kerja. Nggak kerja cari duit atau cari uang? Kakak Watinya di mana Kakak Wati? Di mana? Ibu Budi di mana? Pelutan. Oh, di Pelutan. Oke. Mau nanya apa Ibu Budi? Ya. Oh. Ibu Budi sekarang lagi program ini KB suntik. Oh, menanyakan saja, ada tetangga yang nanya gitu kali ya. Itu kira-kira berapa lama? 5 tahun, 10 tahun? Oh, 1 tahun. Oh, 1 tahun mah cemen baru 1 tahun. Gitu, Budi, gitu aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang sih kadang kan gini katanya itu kalau misalkan suntik ya Bu itu Iya. ada hubungannya dengan hormon ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian pengen punya anak lagi, itu kira-kira harus berhenti suntiknya terus punya anak lagi berapa tahun gitu. Tapi nanti dulu dia mau nanya lagi. Halo, selamat pagi. Iya, pagi dari siapa di mana? Siapa? Ibu Rina. Di mana Ibu? Di Wanarejan. Manfaat keluarga berencana. Waduh, pintar. Kalau segala hal nggak ada manfaatnya percuma gitu ya maksudnya ya. Jadi apa manfaatnya? Tadi untuk Ibu Budi, ini sekaligus Ibu Rina di Wanarejan. Gimana Bu jawabannya? Ya, untuk Ibu Budi yang menanyakan risiko mengikuti kontrasepsi suntik ya. Ini kalau suntik itu sebenarnya ada dua pilihan nih. Mau yang jangka 1 bulanan atau yang 3 bulanan. Kalau yang 1 bulanan itu kan menstruasinya seperti biasa ya, habis disuntik Oh, gitu. nanti dia akan menstruasi kemudian untuk suntik ulang. Tapi kalau yang suntiknya 3 bulan pada sebagian banyak wanita itu
tidak menstruasi gitu kan. Kemudian pengembaliannya lagi ke masa subur. Kalau misalnya sudah lebih dari 2 tahun mengikuti KB suntik yang 3 bulan itu tidak serta-merta langsung subur kembali. Biasanya ada jeda antara 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau tadi Bu Budi ikut kontrasepsi yang 3 bulanan, kemudian kan tidak menstruasi tuh. Misalnya juga ikut sampai 2 tahun tidak menstruasi, kok tiba-tiba saya pengen hamil lagi gitu kan. Setelah tidak suntik lagi, ya stop dulu, tapi tidak serta-merta ibu bisa langsung hamil gitu. Biasanya nunggu dulu hormonnya kembali ke normal lagi gitu. Ya. Itu kalau yang suntik ya, yang 3 kalau bulan. Kalau yang misalkan kayak IUD, Kalau IUD bisa langsung, karena IUD, bisa langsung. IUD dan suntik yang 1 bulanan itu kan menstruasinya rutin tiap bulan tuh. Oh, gitu ya, jadi itu bisa diprediksi kapan masa suburnya gitu. Sel telurnya berarti Masih ini terus diproduksi produksi terus ya. ya. Oke, jadi gitu. Jadi tentang kontrasepsi nih sekarang ya. Tadi kalau di klinik Asaken itu melayani untuk bapak-bapak enggak, Bu? Nah itu dia Bu, dulu kita melayani MOP, metode kontrasepsi pria gitu. Dulu yang melaksanakan adalah almarhum Dr. Iwan yang bekerja di Puskesmas Jebet. Setelah menjadi almarhum tuh belum ada penerusnya kembali gitu. Jadi kita sedang mengkader ya, bisa melaksanakan MOP di kantor PKBI ya Mas Razak ya? Iya. Gitu. Aku pengen nanya ke Mas Razak nih, untuk kaum milenial ini kan ada tuh yang pengen nikah muda, tapi ada juga yang nikah muda boleh tapi untuk hamilnya nanti ditunda-tunda kan kayak gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi pengennya disahkan dulu, dihalalkan dulu, tapi kalau punya anak nanti deh gitu, karena mungkin masih pengen berkreasi, masih pengen dolan dan lain sebagainya. Ini konten kreator, Anda apa yang dipromosikan oleh konten kreator ini tentang PKBI selama ini? Baik. Saya konten kreator ini untuk mempromosikan tentang klinik Asakinahnya, baik itu dari pelayanan kliniknya maupun tentang edukasi tentang reproduksi. Gitu. Iya, baik itu secara umum maupun untuk yang remaja. Secara umum maupun remaja. Iya. Boleh dicontohin sekarang yang lagi ada atau lewat apa medsosnya? Baik, untuk klinik Asakinah sendiri itu punya media sosial di Facebook dengan nama PKBI Pemalang, untuk Instagram @PKBI Pemalang, YouTube PKBI Pemalang, Twitter @PKBI Pemalang, TikTok juga punya. Sekarang apalagi demen-demennya TikTok nih. Iya, namanya @PKBI Pemalang juga. Dan yang paling banyak itu adalah di telemedicine. Banyak remaja-remaja kalau mau nanya-nanya konsultasi itu di telemedicine. Kontaknya ada di 0821 3697 6622. Bisa diulang 08 0821 21. 3697 6622. Oke. Jadi di situ bisa langsung konseling ya? Iya, konseling. Gitu. Bisa langsung nanya-nanya atau dijawab gitu. Iya, dijawab dulu sama Bu Bidan dulu, nanti bisa diteruskan ke Bu dokternya gitu. Begitu. Itu apa tadi namanya? Telemedicine. Iya. Iya. Oke. Jadi begitu yang ada di rumah, kalau bicara tentang keluarga berencana tidak melulu tentang orang tua, tetapi ada pra untuk menuju ke keluarga berencana, begitu kali ya Bu ya. Ya betul. Kan biasa anak muda tuh mungkin kan, zaman sekarang ini kita ngomongin itu harus lugas, harus jujur gitu ya. Nggak bisa yang secara kayak zaman dulu, nggak boleh begini nanti begitu. Sekarang harus lugas bahwa kalau ada pertemuan dua orang laki dan perempuan begini begitu, maka hasilnya akan begini begitu gitu ya. Soalnya kan miris banget ketika kita dengar di radio atau baca di koran, online, di televisi, itu ada anak SD sudah melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa. Barangkali ada sex education apa diperlukan apa enggak ini Dr. Novi? Nah, kalau sex education itu ada pembelajarannya ya. Kita
dulu itu yang disasar itu anak-anak SMP, tapi sekarang kan anak-anak SD aja kelas 4 udah menstruasi, sehingga harus kita kasih bekal tentang kesehatan reproduksi itu dari awal banget itu, biar nanti kalau misalnya dia sudah menstruasi itu kan berarti dia sudah siap hamil, sudah bisa hamil gitu. Nah dia siap apa enggak, sementara di umur yang masih pengen main-main sama temen-temennya gitu, kita lakukan konselingnya ada nanti. Jadi nggak cuma senang-senang doang yang dipikirin, itu kesenangannya aja gitu, tetapi resikonya. Betul. Bu dokter, itu tadi ibu kan bilang bahwa anak SD pun sekarang sudah bisa menstruasi. Sebetulnya menstruasi itu idealnya itu usia berapa ya? Kalau idealnya itu semua bisa ideal ya. Hanya karena cakupan gizinya sekarang udah semakin membaik, anak-anak kelas 4 lebih SD dini ya? Ya lebih dini tuh, jadi itu karena pengaruh dari asupan gizi yang bagus ya. Jadi dia sudah menstruasi pada awal yang dulu kita masih belum ya, karena mungkin seumuran saya dulu menstruasi rata-rata orang kelas 2 ya, saya juga kelas 2 umur 12 tahun. Sekarang umur 10 tahun udah menstruasi. Bisa menstruasi, Bu. Dan anak-anaknya kan belum siap, tiba-tiba dia harus pakai pembalut yang tidak tahu caranya membasuh, caranya membersihkan, caranya memakai, caranya berganti, itu kadang yang belum tahu kan, karena ini apa ya gitu, sesuatu yang benar-benar baru gitu. Iya, dan lebih dari itu, tatkala sudah menstruasi, sudah menghasilkan sel telur yang bisa dibuahi, mereka benar-benar harus ada pembelajaran tentang itu kali ya, Bu ya? Iya, betul. Dia juga harus sudah mulai diprotek. Nanti kalau kamu terlalu dekat dengan teman laki-laki, dalam artian dekat seperti apa, kamu nanti bisa seperti ini, tuh sudah harus dari awal kita kasih. Makanya setahu saya di sekolah dasar itu juga ada pembelajaran kesehatan reproduksi, Mbak, tidak pas gitu ya? loh. Iya. Bagus itu. Melibatkan dokter juga? Enggak, kayaknya di buku materinya mereka aja. Gitu. Jadi ya memang gitu, bahwa zaman semakin modern katanya, pergaulan semakin modern, kemudian kita punya Android yang orang tua, sekarang ini kan serba online ya, belajar saja kan online kemarin-kemarin. Sekarang sudah ada PTM, itu pun masih dibatasi. Jadi ketika anak-anak belajar online, maka butuh pengawasan dari orang tua, tapi orang tuanya kerja dari pagi sampai sore. Sehingga anak-anak bisa main HP sebebas-bebasnya ya. Dan tidak menutup kemungkinan ketika sekarang ini loh, kita lagi mau download lagu aja, kemudian langsung muncul itu. Apa ini? Nah, ketika ada seperti itu, tanpa pendampingan kita harus menjalin apa ya, komunikasi yang baik kali ya. Anak-anak kan seumuran remaja masih penasaran itu apa ya, barang baru apa. Semakin gitu ya. dilarang semakin penasaran. Semakin ingin tahu. Gitu Mas Raza? Betul, saya juga mengalaminya. Gitu. Gitu. Jadi semakin dilarang-larang, sekarang nggak ada lagi metode yang namanya orang tua itu harus terlalu keras dengan anak. Jangan begini, jangan begitu. Tetapi katakanlah bahwa mungkin kalau begini maka resikonya begini, ya, gitu ya Bu ya. Jadi itulah perlunya konseling. Orang tua sekarang itu harus hati-hati, menjadi teman, menjadi sahabat bagi anak itu akan lebih baik daripada melulu yang ditakutin di depan, takut sama orang tua, di belakang jadi anak kecil. Banyak bayi-bayi yang tiba-tiba ditemukan dibuang, itu mungkin kan karena tidak kesiapan, tidak ada kesiapan untuk ngomong bayi, ada ketakutan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, harus ada trik-trik atau strategi dari PKBI untuk menyampaikan visi misinya pastinya, ya kan Bu? Strategi apa nih yang sudah diberikan oleh PKBI kepada masyarakat terutama? Ini strateginya itu ada banyak langkah yang harus kita lakukan. Itu ada berapa, 6 langkah ya Mas Rezek ya. Pertama itu masyarakat dipahamkan dulu dan mampu memutuskan pilihan yang secara sadar sesuai dengan tugas perkembangan dan memperjuangkan haknya. Ya. Kemudian strategi yang keduanya itu setelah masyarakat umum kita mengarah ke remaja. Remaja itu mampu menciptakan ruang-ruang strategis sebagai pengambil keputusan. Ya, itu tadi yang disampaikan Mbak Rida, bahwa anak-anak itu umur sekian sudah harus mengenal tentang reproduksi remaja, dia juga sudah harus punya strateginya karena dia itu masuk golongan masyarakat yang golongan remaja. Kemudian strateginya yang ketiga itu meningkatkan model-model layanan kesehatan keluarga yang komprehensif menjadi rujukan pihak lain, karena kalau kita punya model
yang bisa menjadi acuan dari semua masyarakat, wah ternyata keluarga yang ditonjolkan adalah keluarga yang anaknya hanya 2, kemudian secara umum mapan, kemudian bahagia, gitu, sejahtera, gitu, bisa mengendalikan emosinya. Itulah mesti yang akan menjadi panutan masyarakat, gitu. Itu strategi yang akan dilakukan dari PKBI biar terjadi seperti itu. Kemudian strategi yang keempatnya itu PKBI itu berhasil mempengaruhi pemerintah, harus bisa berhasil mempengaruhi pemerintah untuk mendukung model kesehatan keluarga yang komprehensif, yang berbasis data, gitu kan. Jadi PKBI kalau berjalan sendiri nggak mungkin, harus bergandeng tangan juga dengan pemerintah, gitu. Kemudian strategi yang kelima, PKBI menjadi organisasi yang bisa dipercaya dengan jaringan yang kuat dan luas. Ini kita sedang merintis kembali ya, karena kemarin benar-benar yang pandemi itu kita terhenti, kita merasakan wah jaringan yang luas tiba-tiba harus berhenti ya. Kita benar-benar ini kayak memulai lagi dari nol gitu. Tapi tetap semangat ya Bu Semangat. ya. Nah, sekarang strategi yang keenamnya itu dari PKBI pusat, daerah dan cabang itu bisa menjadi organisasi yang kuat dalam kelembagaan, sumber daya manusianya, keuangannya maupun asetnya itu bisa tetap terpelihara. Jadi ada beberapa strategi yang memang diberikan kepada masyarakat. Tadi ada 6 ya, cukup banyak juga ya. Jadi kita memang harus bisa ngatur, harus bisa punya senjata atau kekuatan untuk bisa merealisasikan strategi yang ada. Kira-kira punya senjata apa? Ini kayak Wonder Woman aja yang punya senjata. Kekuatan apa yang ada di PKBI sehingga bisa strategi yang ini memang benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, salah satu kekuatan PKBI itu adalah bekerja atas dasar kerelawanan. Kerelawanan. Baik, ya. Tulus ikhlas. Tanpa dibayar. Tanpa dibayar, relawan benar, volunteer. Yang pada struktur mewakili melalui relawan pengurus ya, sebagai pengambil kebijakan dan relawan pelaksana program di lapangan. Nah, untuk relawan sendiri itu juga harus punya prinsip ya. Tadi kerelawanan, terus ada kepeloporan, proporsional, juga mandiri. Mas Reza termasuk relawan? Baik, saya termasuk relawan. Ada berapa relawan di PKBI? Banyak ya, ada 11 totalnya. Iya. Tugas mereka apa, Mas? Salah satunya lah membantu untuk pelayanan KB yang berkualitas di Pemalang. Gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong, kalau yang datang di klinik PKBI itu lebih banyak yang anak muda atau ibu-ibu? Untuk saat ini Ibu-ibu muda. Ibu-ibu, iya. Ibu-ibu ya. Karena memang di negara kita ini harus lebih digiatkan lagi komunikasi. Masih ada orang-orang yang enggan dan merasa tabu ya Bu? Iya, betul. Merasa tabu, merasa saru kalau kata orang Pemalang. Saru kalau misalkan mau bilang apa tentang alat reproduksi kan, apalagi kalau dokternya laki-laki. Gitu kan. Merasa tabu. Padahal yang namanya berbicara tentang reproduksi, tentang keluarga berencana, itu selalu akan nyerempet ke hal-hal yang sebetulnya tidak tabu asal ada di tempatnya. Ya kan, Bu? Orang-orang mengatakan ih saru gitu ya. Saru ngomongin ngono ya. Padahal mungkin mohon maaf yang namanya sekarang ini kan banyak sekali yang kayak pelecehan seksual, ya kan? Baik secara verbal maupun itu. Nah ini kan memang betul-betul harus ada kejujuran, kemudian rasa malu agak disingkirkan, sehingga dia mungkin pertama bisa berkomunikasi dengan keluarga, ibu terutama. Mungkin, Bu tadi aku di sekolah kok dipegang ini, itu harus ada komunikasi yang baik. Kalau anak tidak diajarin komunikasi seperti itu, anak akan diam. Ketika nanti sudah kejadian, baru gitu kan. Ini kan ada biasanya kasus menimbulkan trauma ya. Nah, itu dia. Itu yang susahnya di situ. Makanya yang tadi dengan telemedicine ini kita bisa menjawab pertanyaan yang merasa malu, tidak ingin tatap muka misalnya, atau mau menutup identitas dulu gitu ya. Ya, silakan dimanfaatkan telemedicine ini, karena orang-orang yang tadi korban-korban pelecehan seksual mesti ada rasa pengen saya ditutupi dong. Yang divulgarkan itu adalah orang yang pelakunya dulu, jangan korbannya gitu. Nah, itu yang belum ada. Soalnya secara psikis itu yang bikin lama obatnya ya. Kalau bisa menjadi kelainan seksual juga itu.
Gitu ya Bu ya? Iya. Oh, karena dia diperlakukan seperti Seperti itu, itu, maka ya. barangkali dia juga akan melakukan seperti itu Iya, juga. biasanya begitu. Gitu, waduh ngeri kalau kayak gitu ya. Jadi memang harus ada komunikasi dua arah kali ya. Aduh, jadi untuk orang-orang yang menamakan dirinya relawan ini memang ya harus memang benar-benar tulus ya. Iya. Ikhlas melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi kalau ngomongin tentang KB, nggak saru lagi ya Mas ya, Mas Iya. Rasak ya. Aman. Lalu pengetahuan yang Anda dapatkan itu apa? Sejauh ini itu tentang kesehatan reproduksi, baik secara umum maupun yang remaja ya. Karena kalau saya perhatikan remaja itu punya ruang tersendiri. Kalau yang umum juga sendiri tadi kenapa? Apa namanya ibu-ibu yang lebih banyak datang itu memang karena mungkin masalahnya paling banyak itu di ibu-ibu. Untuk saat ini remaja menurut aku belum kelihatan ya. Belum. Iya. Itu tadi karena masih malu-malu dan masih merasa tabu untuk Cerita. berbicara Iya. ya, secara jujur ya, gitu. Mudah-mudahan kita harus menempatkan rasa malu di tempatnya. Artinya memang kalau harus ada itu yang harus diomongin karena bahaya kalau didiemin itu ya harus bicara. Paling tidak ke dokter lah gitu ya. Konsultasi ini kayak seperti itu. Barangkali kalau sama orang tua kan agak malu dan takut. Iya, biasanya begitu. Nanti Jadi kalau dimarahin. teman sebaya itu yang dia berani berterbuka. Ini kita kan ada Iya. teman konselor yang seumuran anak muda Pak Razak ini pasti diharapkan itu dia biar bisa ngomong lebih terbuka lagi. Bergaul dengan masyarakat jadi sebaya Iya. kayaknya. Sebaya dengan anaknya. Ya, jadi ngomongin tentang PKBI ternyata kita asik ya. Ternyata ada hal-hal yang bisa dicurahkan di PKBI. Jadi untuk Anda yang anak muda, yang punya anak muda juga, ini kan kadang menanganinya itu kan beda-beda ya, masing-masing orang juga beda. Anak zaman sekarang itu loh susah katanya diatur, nggak tahu deh iya apa enggak ya. Ini apa nilai dari PKBI? Maksudnya ada nilai apa ya dari PKBI? Ya, PKBI nilai ini berhubungan dengan kerelawanan yang tadi, yaitu tidak membedakan manusia dari segi ras, agama, warna kulit, aliran politik, umur, jenis kelamin, status ekonomi, dan status kesehatan fisik. Jadi bukannya nanti yang datang yang mau konsultasi itu yang cantik-cantik Wah. dan dilayanin lebih dulu gitu, Wah. nggak boleh ya. Wah, adil pokoknya. Awas nanti. Jadi seperti itu ya. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, dan keadilan sosial ya. Maksudnya apa itu? Maksudnya kurang lebih sama tadi, yang mau penghasilan rendah, mau yang tinggi, sama aja. Pelayanan juga sama ya. Karena mereka datang ingin dilayani. Betul Dilayani, sekali. ya. Oke, itu tuh nilainya di situ. Lalu prinsip, wah ternyata punya prinsip juga nih di PKBI. Prinsipnya apa saja? Tanpa diskriminasi dan tidak menghakimi. Oh, Itu yang iya. untuk tidak menghakimi gitu. Kamu kan Kita harus netral ya. Iya. Makanya, gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Ya, langsung pulang toh ya. Iya. Makanya gitu. Matur nuwun. Balik kanan. Iya, kemudian apa lagi? Berbasis hak. Jadi setiap kelendang itu punya hak tersendiri ya, mengutarakan tujuannya itu bisa didengarin jangan dulu. dipotong dulu paling tidak ya. Berbasis konseling tentunya tadi yaitu telemedicine, pelayanan yang ramah kepada semua, layanan klinik yang berdasarkan kebutuhan klien. Klien butuh apa kita layani gitu. Ada kantin emang di situ. Malah kalau gak ada ya. Kalau kita butuh makan minum, Di sebelahnya ada, di depannya. Apa lu butuh gak ada. Iya. Terus juga layanan yang terintegrasi itu tadi media sosial itu adalah salah satu untuk penghubung antara PKBI dan masyarakat khusus yang Pemalang ya, luas ya secara luas. Itu sih untuk prinsip PKBI-nya. Ya, jadi kalau misalnya PKBI cabang Pemalang belum bisa mengcover semua kebutuhan klien, kita bisa minta bantuan ke PKBI cabang Semarang dan bisa lebih tinggi lagi ke PKBI pusat, pasti dihandle semuanya. kalau ini masalah kejiwaan, barangkali konseling itu kan ada gitu masalah kejiwaan ya. Katakanlah kalau misalkan pemerkosaan gitu kan pasti kan ada traumatis dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa ditangani di sini, bisa lebih Dikonsultasi lagi ya. Oke, jadi difasilitasi ya Bu ya. Difasilitasi. Oke. Jadi yang namanya orang sakit jiwa itu bukan gila ya Bu ya. Oh iya. Bukan ya. Bukan. Jadi jiwanya itu memang lagi sakit karena traumatik sesuatu hal gitu. Soalnya orang awam kan gini, kalau bilang sakit jiwa itu sama dengan gila gitu, padahal kan tidak ya.
Bahkan kadang orang yang sehat terlihat kayak gila gitu. Jadi sebetulnya apa sih Bu tujuan didirikannya PKBI? Tujuannya Apakah tadi ya, memang penting banget? penting banget ya, karena kantor BKKBN aja sudah melebur dengan dinas yang lain gitu. Mungkin yang dulu kita fokus ke kesehatan reproduksi, kemudian keluarga berencana, benar-benar untuk kesehatan ibu dan anaknya itu sudah tidak fokus lagi. Ini kayaknya dari PKBI itu siap untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Itu tujuannya begitu. Gitu ya. Terus kalau di Pemalang ini kepengurusannya Bu, boleh tahu dong biar teman-teman di di luar Kabupaten Pemalang juga ingin tahu, dan juga yang ada di Kabupaten Pemalang yang pengen tahu juga Bu Novi itu sebagai apa dan di bawahnya apa-apa begitu. Di atas saya PKBI itu ketuanya yang di Pemalang itu adalah Dr. Salahuddin MH. Oh, Ya, mantan Kepala Dinas Kesehatan yang sekarang sudah masuk ke jajaran asisten ya, dia sudah ahli khususnya di bidang kesehatan hukumnya. Kemudian ada saya di sana sebagai pelayanan dokternya, kemudian ada pelayanan kesehatan yang dibantu oleh BI, kemudian ada konselornya, itu kepengurusannya ada di sana. Gitu. PKBI tadi sudah dijawab, siapa saja yang mendukung PKBI. Pemerintah pastinya itu, masyarakat juga penting ya. Ya, kader posyandu itu sangat mendukung sekali ya? itu ya. Kalau misalnya mau kirim pasien yang mau MOW, mau pasang kontrasepsi di PKBI itu hampir semua itu karena dukungan dari kader posyandu. Ya kan mereka yang paling dekat ya Bu ya. Iya. Tahu situasi di tingkat RT barangkali ya. Di tingkat RT siapa yang misalkan baru saja melahirkan tapi melahirkan yang ke-6 barangkali. Perlu didatangi kan gitu, dikasih semangat, dikasih support untuk ber-KB gitu. Kalau sudah 6 kan sudah lebih dari cukup malah. Loh, zaman sekarang masih ada loh yang punya anak sampai 6 sampai 7. Nah, itu yang kadang kesulitannya itu diajak KB, tidak mau, tapi mereka dalam mendapatkan pelayanan PKBI-nya itu juga menolak gitu. Dia mau mendapatkan pertolongan persalinannya, kemudian kita tawari, sudah ya kamu pakai MOP aja ya, MOW aja yang jangka panjang gitu. Enggak, saya nggak mau gitu lah. Kan berkontradiksi banget itu. Pelayanannya mau tapi syaratnya nggak mau, itu sering banget seperti itu. Iya gitu. Kalau Jadi menangani orang seperti itu harus bagaimana Bu? Nah itu dikembalikan laginya ke masyarakat ya. Soalnya nanti ketemunya sama LSN yang susah. Iya, jadi memang harus ada kembali lagi komunikasi bahwa betul ketika punya 6 anak, 7 anak, dan 10 mungkin kemudian berbicara kan makan saya sendiri yang kerja, nggak minta Bu dokter, yang repot kan saya sendiri gitu kan, kenapa harus ikut KB gitu barangkali ya. Kalau sudah seperti itu barangkali harus penanganan tersendiri barangkali. Konselingnya nih harus jalan nih. Iya, jadi Bu Dr. Novi dan Mas Raza, ini PKBI sudah ada di Pemalang, layanannya juga sudah komplit katakanlah seperti itu. Masyarakat harus benar-benar pandai memanfaatkan eman-eman ya. Kalau ada PKBI dibiarin begitu saja, terus Anda juga membiarkan begitu saja. Mumpung lah ada PKBI ini, kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan kepada masyarakat ini tentang PKBI? Ya, saya menginginkan masyarakat ini sekarang semakin mengenal itu PKBI, suatu perkumpulan tentang kesehatan keluarga berencana, yaitu keluarga dengan perencanaan yang komprehensif. Itu tidak hanya pelayanannya di vaskes saja ya, di fasilitas kesehatan, tapi kita PKBI juga membackup pelayanan-pelayanan yang terutama untuk kesehatan reproduksinya, biar bisa lebih dikenal khususnya untuk seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang. Kalau jam layanan jam berapa Bu ini PKBI? Hari Senin ya, dari Senin sampai dengan Jumat aja ya. Hari Senin sampai dengan Jumat itu jam 9 sampai dengan jam, kalau pelayanannya sampai jam 14 aja ya. Karena tutupnya jam 15 sih. Tapi kan itu ada administrasi dan lain-lain. Ya, kalau di sana standby ada dokter? Saya setiap hari Rabu aja. Oh, setiap Rabu aja. Dokter yang lain mungkin di sana?
atau Sedang tenaga medis yang lain? Ada Iya. tenaga medis yang lain. Tenaga medis. Artinya ketika masyarakat datang ke situ selalu ada lah ya. Jangan sampai pengen berbicara tentang apa tapi nggak ada yang lain. Oh nggak ada. Udah di balik kanan ya. Ambiar jadinya. Iya jadi PKBI. Sahabat Tiduri, kayaknya kita ngobrolnya asik banget. Nanti suatu kali kita juga pengen berbicara lagi. Tadi lebih spesifik lagi tentang reproduksi wanita ya Bu ya. Ini tadi yang udah nanya ada berapa ya? Ada 5 Ada ya? 5. Yang tadi pertanyaannya Bu Dina kayaknya tadi belum spesifik dijawab, tapi sudah disampaikan tentang manfaat KB ya. Tadi Iya. sudah disampaikan. Mudah-mudahan Bu Dina bisa memahami ya. Ini kan kita udah ngomong tentang KB, keluarga berencana, keluarga yang sehat, sejahtera gitu. Ini zamannya masih lagi pandemi, jadi untuk yang belum vaksin, terutama untuk vaksin pertama, kedua ya, secepatnya. Iya betul. Ya. Betul. Yang belum ketiga ini juga sudah mulai diadakan. Gerai-gerainya dari mana saja Bu? Puskesmas sudah Puskesmas sudah semua? menyediakan gerai 1, 2, 3 ya. Gitu. Kemudian juga mungkin di mana Bu gedung serbaguna Serbaguna sudah ada. booster? Ada booster ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi sudah nggak ada alasan lagi Bapak dan Ibu semuanya sahabat Tiduri yang enggan untuk vaksin. Bu, ini kan ada yang nanya juga orang awam, tuh ngapain sih kita disuntik-suntik vaksin? Vaksin itu apa sih sebenarnya? Terus kok kenapa ada macam-macam loh? Iya. Kadang kan ada yang mau milih, nggak boleh milih, gitu kan? Iya. Aku jangan pakai yang itu, ini aja loh. Yang tahu kan dokter. Bu, boleh dong diceritain itu sebenarnya vaksin itu apa? Dikit yang kita. Vaksin itu adalah memasukkan suatu imunitas ya, kan ada virulensi yang masih hidup atau yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga di tubuh itu bisa membentuk antibodi. Nanti kalau misalnya dia ketemu dengan kumannya itu sudah ada pertahanannya dulu di bodi kita gitu. Iya. Kemudian untuk pilihan vaksin, saya harus ngomong dari sisi mana nih ya, karena pertama kali yang kita terima adalah Sinovac itu vaksin yang di antara pilihan yang berikutnya ini yang paling aman ya, yang paling minimalis kipinya, kejadian ikutan fase imunisasinya, sehingga kita pilihannya memang hanya Sinovac. Kemudian muncul ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Moderna. Itu bisa nanti petugas kesehatan yang akan memilihkan, oh karena kamu umurnya sekian, kamu lebih cocok pakai yang ini. Kamu lebih mendingan yang ini aja. Apalagi ada beberapa orang yang saya mau ke luar negeri, itu kan banyak tuh orang-orang yang melaut. Di sana tuh yang diakui adalah vaksinnya yang ini, saya mau milihnya yang ini. Ya kita beri kesempatan dulu bisa memilih. Gitu. Yang penting kalau misalnya, Bu saya mau memilih yang AstraZeneca. Kalau Anda datang ke Vaskes itu membawa 10 orang yang siap disuntik AstraZeneca, kita layani. Karena masing-masing vaksin itu, misalnya Pfizer untuk 6 orang, AstraZeneca untuk 10 orang, Moderna untuk 13 orang. Kalau dulu Sinovac single dose, bisa satuan datang langsung kita suntikan, karena enggak. Kemudian Johnson 5 orang. Jadi kalau yang datang baru 1, kita mesti nunggu lagi gitu. Itu 4 orang dulu ya. berarti dalam satu ampul gitu Dalam satu maksudnya? ampul, iya. Dalam satu ampul harus sekian orang misalkan. Iya, ada sekian orang. Kita nggak boleh adanya 1 yang datang, tapi pengennya Nggak bisa Moderna. buka tutup ya Bu berarti? Nggak bisa. Kalau kalau sudah dibuka dibuka harus 6 jam habis. Gitu ya. Kemudian untuk expirednya itu sampai berapa? Tergantung kita terimanya, tapi cepet. Expirednya cepet ya. Gitu ya. Jadi memang kadang masyarakat agak kurang ngerti. Iya. Dikiranya oh sudah ngantri dari pagi, ternyata dia saja yang Ada harus yang menggunakan iya, itu kan. betul. Padahal harus satu ampul dibuka harus digunakan Harus digunakan semuanya. habis, ya. ya. Nah ini barangkali yang kurang dipahami oleh masyarakat Betul. seperti itu. Jadi itu penjelasannya, jangan mengelola pikirannya sendiri, apalagi mikir yang negatif-negatif ya. Seperti itu. Sekarang lagi mau booster. Ini orang kan bertanya-tanya Bu, booster itu vaksinnya namanya booster atau bagaimana nih Bu dokter? Booster itu sama seperti vaksin-vaksin pada bayi juga. Kalau pada bayi kan umur 1 sampai 2 tahun itu divaksin. Kemudian ada boosternya lagi umur pas 1 SD. Makanya ada bulan imunisasi anak sekolah kelas 1. Kemudian di booster lagi 6 tahun kemudian kelas 6. Nah itu untuk menambahi tadi yang daya tahan tubuhnya sudah mulai melemah, kita tambahin lagi biar
stabil itu antibodinya di dalam tubuh gitu. Bu dokter, kalau misalkan kan ada orang yang punya penyakit bawaannya atau Ya. sebutnya apa Bu, Komorbid, komorbid, ya itu memang tidak bisa divaksin. kalau terkendali bisa divaksin. Ya, kalau dulu Bu saya ada DM-nya tapi tidak pernah berobat. Nah, itu kita arahkan untuk diobatin dulu. Kemudian hipertensi. Bu saya ada hipertensi tapi nggak pernah dapat obat juga gitu. Ya nggak bisa divaksin kalau tensinya di atas 180. Jadi jenengan harus menerima obat dulu, setelah mulai terkendali baru kita vaksin. Gitu ya. Iya. Lagian kalau mau vaksin kita juga screening dulu ya Bu Ada ya. screeningnya. Nggak asal ya datang Iya, langsung diceplus gitu ya. iya. Iya, jadi begitu. Jadi adanya pemahaman yang kurang ngerti itu yang bisa menjadikan banyak sih sekarang berita-berita hoax ya Bu ya. Iya. Katanya kalau divaksin ini, kok aja kemana habis vaksin mati. Iya. Takut jadinya ya kalau mau vaksin ya. Kemarin sama ketemu sama anak sekolah juga, Bu tapi saya nggak pengen mati. Lah, emang saya mau nyuntik mati? Enggak lah ya. Iya, jadi itu ada yang bilang begitu. Itu habis divaksin aja mati, itu salah satu. Yang kedua begini, wong namanya sehat ataupun mati itu kan urusannya sama Gusti Allah ya, urusan sama yang di atas. Jadi ya divaksin atau tidak mati katanya gitu. Jadi kalau berhadapan dengan orang seperti itu kita harus banyak sabar. Sabar. Ya kita kan Iya. vaksin itu kan cuma salah satu ikhtiar ya. Betul. Nah, kalau manusia semua diserahkan kepada Tuhan ya mungkin di kamar terus juga bisa hidup, bisa mati gitu kan. Jadi tergantung ikhtiar mereka mau seperti apa. Ya, lagian Tuhan kan pengen kita berusaha ya. Bu. Iya betul. Karena rezeki itu ada yang ngatur katanya. Benar ada yang ngatur, dan rezeki itu nggak pernah salah. Rezekinya Dokter Novi sama Rida beda. Tapi kalau rezekinya nggak dicari, dari mana kita kan seperti itu. Sama juga dengan vaksin, bolehlah kalau bilang, dan benar banget kalau bahwa kematian, rezeki, jodoh itu urusannya sama yang di atas, sama Allah ya. Tetapi nggak ada salahnya kita berusaha kalau kita ingin sehat ya, ingin menyaksikan mungkin keluarga ibu ya punya sudah gede-gede gitu kan, urusan mati kalau sih nggak biure gitu. Pengen menyaksikan Mas Razak menikah ya? Saya undang yang Mas Razak asli mana? Saya Pelutan, Pemalang. Pelutan, tak perlu mana ya, Pelutan masih single ya. Masih. Oke, tapi semoga konten kreatornya ini bisa membuat anak-anak muda milenial ini semakin memahami dan akan apa sih dibilang laris enggak sih? Mereka datang berduyun-duyun untuk sekarang itu enak untuk berkonsultasi. Jadi biasanya ini seperti apa? Seperti apa? Gaya seperti apa yang disampaikan kepada mereka yang datang? Harapannya sih setiap orang yang datang ke klinik itu bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga berencana yang baik sih. Nah, soalnya mengingat dengan adanya tingginya angka kematian dan kelahiran yang tinggi itu membuat sebenarnya pemerintah juga bingung gimana cara ngatasinnya gitu. Misalkan orang bilang, kamu aja belum nikah, aku udah ngomongin tentang nikah, tentang KB dan lain sebagainya, kamu belum nikah. Ada. Tapi kan dapat ilmunya ya, dapat ilmunya. Jadi sebelum menjadikan konten kreator ini ada pembekalan dulu dia gitu. Jadi nggak sembarangan jadi relawan ya. Iya. Jadi begitu, baik. Terima kasih Mas Rasa, Iya. Bu Dokter Novi. Ini tadi yang bertanya ada 5, hadiahnya ada berapa? Ada 4 ini. Ada 4, yang 1 dikemanain ini? nanti kita usulkan ke Mbak Husnul ya. Iya. Usulan Gitu aja ya. deh. Iya. Ya. Oke, Disusulkan lagi. Lima-limanya dapat. Dapat semua. Alhamdulillah, Ibu Rusti, Ibu Musliha, Ibu Endang, Ibu Budi, Pak Budinya nggak dapat lo ya. Terus Ibu Rina, atas kemurahan hati dari Bu Dokter Novi ini dapat hadiah semuanya. Oke, Bu Dokter, di closing statement, apa sebetulnya yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat tentang PKBI? Menginginkan masyarakat itu bisa memanfaatkan layanan yang ada di PKBI, yaitu untuk meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat itu sendiri, baik dari semua lapisan, terutama untuk anak mudanya ya, Mas Rasa, Iya. yang kita ingin garap itu. Begitu ya. Mas Rasa, apa yang ingin sampaikan kepada mereka, para kaum milenial? Untuk remaja sih, saya sih harapannya mereka lebih teredukasi tentang tadi kesehatan reproduksi, karena banyaknya edukasi yang salah kadang-kadang di TikTok dan lain-lain itu kadang-kadang ini. Nah, adanya edukasi di PKB ini harapannya adalah lebih sadar ya. Kita untuk melaju ke berikutnya itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak sembarangan gitu. Harus berencana.
Ya, Betul. harus ada planning, ada program kali ya Iya, untuk menuju betul. hal yang seperti itu, keluarga berencana. Semoga sukses Ibu. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Novi, Mas atas Reza. kesempatan hari ini. Ya. Ya, terima kasih. KBI juga semoga semakin membuat masyarakat di Kabupaten Pemalang ngerti lah, memahami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, tetapi tetap dengan Dr. Nafi dan nanti pendampingnya. Barangkali masalah lagi ke siapa lagi, atau mungkin Atau nanti Mas dengan yang lainnya. atau juga mungkin ada 1-2 orang yang pernah memanfaatkan dari Oh iya, iya. Oh, Kali iya. testimoni kita akan lihat testimoni akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih sahabat tidur semuanya. Kita kembali lagi ke studio. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas itu mana? Minta foto dong. Oh iya. Foto dong. Minta tolong itu.